Perkenalkan, nama saya Dipro Tinanggal, NIM 2154201002, Fakultas Pertanian, semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan, yaitu pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Baiklah, saya akan memulai menyampaikan materi saya. Latar belakang pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. Kegiatan pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia merupakan salah satu upaya agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan harus diwujudkan melalui perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, melihat dari kondisi masyarakat yang sekarang banyak yang terperangkap akan kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Maka sangat diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu yang multidimensional. Ini menjadi masalah yang besar, terutama bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 2 kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk segera ditangani, dan masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan untuk ditempati serta mata pencarian yang tidak menentu. Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah turunan dan kemiskinan seperti kondisi pemukiman yang buruk, kriminalitas, dan prostitusi. Masalahnya, dibutuhkan komitmen jangka panjang untuk memfasilitasi kesinambungan dari upaya pengembangan masyarakat yang berjalan agar target jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, terutama masyarakat yang lemah, dalam berpartisipasi dan kelompok yang terabaikan. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi jika masyarakat mau berpartisipasi. Pemberdayaan yang dimaksud di sini yakni upaya untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi masyarakat dengan cara membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki, sehingga dapat memberikan perubahan baik dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial. Nah, itulah saya menjelaskan latar belakang pemberdayaan masyarakat miskin. Di sini saya mengambil 2 pemberdayaan, yaitu yang pertama, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat dengan PNPM. Mandiri Pedesaan atau PNPM, Perdesaan atau Rural PNPM. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri, perdesaan seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Penanganan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat yang menjadikan orang miskin sebagai subjek pembangunan dalam menanggulangi masalahnya merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Walaupun telah banyak pakar yang meneliti masalah kemiskinan, namun objek penelitian sebagai sasarannya adalah penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui penguatan partisipasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Penerima bantuan PNPM adalah salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang ada di suatu desa karena tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kelembagaan lokal dan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar, kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu, serta tidak dimilikinya keterampilan usaha bagi warganya. 2. Pemberdayaan pendidikan. Selama ini, banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah demi menanggulangi masalah kemiskinan yang semakin merajalela, seperti misalnya adanya pemberian bantuan, pemberian beras raskin, asuransi kesehatan, bantuan langsung, ataupun bantuan-bantuan lain yang diberikan secara tunai demi memberikan bantuan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kemiskinan juga bukan merupakan isu yang baru akan tetapi merupakan isu yang seolah-olah sudah ada sejak lama dan bertahan secara terus-menerus. Saat ini Indonesia belum bisa menangani masalah kemiskinan dengan baik dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang masih sulit diatasi. Yang pertama, kondisi masyarakat yang kurang berkualitas. Yang kedua, yaitu rendahnya kondisi masyarakat dalam hal pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak berjalan secara semestinya dan tidak sesuai harapan. Pendidikan non-formal merupakan sumber pembelajaran yang bisa dirasakan masyarakat sebagai daya dukung terhadap suatu program yang sudah direncanakan. Selain itu, perlu adanya peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program demi meningkatkan keterampilan, kemampuan, kualitas, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dengan adanya pendidikan non-formal sebagai salah satu pendekatan dalam mencapai suatu pembangunan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan demi sebuah kemajuan. Saat ini, sudah banyak kehadiran lembaga yang dijadikan sebagai salah satu pendidikan non-formal yang di dalamnya mempunyai peran serta fungsi dan melaksanakan sebuah program dalam proses pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan dalam masyarakat melalui pendidikan non-formal merupakan upaya yang memungkinkan masyarakat di dalamnya ikut terlibat untuk dapat berkontribusi dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut juga memungkinkan proses pemberdayaan dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Proses pemberdayaan menentukan sebuah keberhasilan yang di dalamnya terdapat beberapa program yang perlu dilaksanakan. Pemberdayaan juga erat kaitannya dengan pendidikan karena apa yang disebut sebagai pendidikan juga termasuk ke dalam pendidikan non-formal yang merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia agar kemampuan yang dimilikinya dapat dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan non-formal adalah sebuah proses untuk mengangkat harkat dan martabat seorang atau kelompok masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang didapatkan melalui proses pada pendidikan non-formal
yang ada pada lembaga-lembaga penyelenggaraan program pelatihan tersebut, sehingga pelatihan tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat mengubah kehidupan sehari-hari. Saat ini pendidikan non-formal diantaranya yaitu organisasi sosial, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan dapat melibatkan para tokoh masyarakat maupun warga belajar. Hal tersebut bertujuan agar program-program yang diselenggarakan dapat terrealisasi dengan baik. Pendidikan non-formal lebih mempunyai makna sebagai jalur pendidikan yang dapat dipilih dan dinikmati oleh masyarakat. Pendidikan non-formal sebagai pembelajaran yang fleksibel dan mempunyai orientasi pada kebutuhan pasar dan masyarakat yang bertumpu pada kemampuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sesungguhnya pendidikan non-formal mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pendidikan maupun skillnya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat miskin yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini ialah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki masalah dalam hal ekonomi. Program pendidikan non-formal juga memiliki dampak dan tujuan yang jelas, agar kehadirannya mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas. Selain itu, adanya tantangan dalam pelaksanaan program pendidikan non-formal. Dengan demikian, menjalin kerjasama dengan sosial merupakan bagian terpenting dalam segala aktivitas kehidupan. Membangun kerjasama juga tidak selamanya dengan pemerintah, tetapi juga harus dengan lembaga-lembaga swasta atau organisasi lain. Lembaga-lembaga yang membangun kerjasama pun dapat bersinergi untuk mencapai tujuan demi kepentingan bersama. Selain itu, hubungan kerjasama pun harus dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi yang jelas. Membangun kepercayaan harus ada rasa saling percaya antar pihak, saling menguntungkan salah satu sama lain. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. Sekian dan terima kasih.